Gendek nunggu suarane ra ono. Cek 1 2. Selamat siang. Cek 1 1 2 dicoba. Ada suaranya ya? 25 juta. 90 kamu. Bisa lapis sih. Bisa kita mulai? Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Puji syukur Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kesempatan yang berbahagia ini acara perdana dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris dan juga bekerjasama dengan HMP Prodi Pendidikan Bahasa Inggris dalam acara bilik ya, PBI ngulik ya. Semuanya karena Allah, semua karena kesempatan yang diberikan Allah, semua karena nikmat Allah. Di sini sudah ada hadir di samping saya yang saya hormati kreativitas mahasiswa Pusat Karir dan juga dosen Prodi Pendidikan Matematika. Dan juga beliau inilah kandidat doktor di Universitas Negeri Semarang. Nah, sebelum kita beralih ke acara inti kita, sekali lagi marilah kita bersyukur Allah Subhanahu wa taala karena semua karena Allah tadi yang saya sampaikan, nikmat Allah yang tiada tara, kita bisa berkumpul pada siang hari ini dalam acara bilik ya, PBI ngulik. Dan juga tentunya salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita termasuk orang-orang yang senantiasa istiqomah menjalankan sunnah-sunnah beliau. Baik, yang kami banggakan para mahasiswa, mahasiswi Prodi Pendidikan Bahasa Inggris Universitas PGRI Yogyakarta. Sekali lagi di samping kanan saya atau di samping kanan kita sudah ada Pak Kintoko, ya, Dr. Tudi, ya, Bapak Doktor, calon Doktor Kintoko MPD, ya, dosen Prodi Pendidikan Matematika dan juga selaku Kepala Divisi Kreativitas Mahasiswa di Pusat Karir. Nah, teman-teman sekalian, mahasiswa-mahasiswi PBI UPY yang semester 2 yang sudah hadir, semester 4 dan juga semester 6 tentunya, ini sebagai prasyarat mata kuliah Entrepreneurship Praktikum, silahkan mengamati, kemudian mencermati dan juga mencatat apa yang perlu dicatat. Tentunya ini semua akan sangat bermanfaat untuk kita semuanya. Nah, tentunya sekali lagi saya juga ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman HMP ya, yang sudah menyelenggarakan, yang sudah memfasilitasi acara kita ini dengan persiapan yang tergolong singkat, tapi insya Allah hasilnya atau manfaatnya akan sangat luar biasa. Nah, baik teman-teman sekalian, mahasiswa-mahasiswi Prodi Pendidikan Bahasa Inggris Universitas PGRI Yogyakarta, pada podcast yang pertama ini, ya, jadi memang inilah podcast pertama dari HMP PBI UPY ya, ini yang pertama. Ini kita awali kaitannya dengan program kreativitas mahasiswa sebenarnya ya. Sebagaimana judul podcast kita yang pertama ini adalah
klinik kreativitas mahasiswa. Nah, nanti kita akan bahas banyak ya dengan Pak Kintoko selaku Kepala Divisi Kreativitas Mahasiswa Pusat Karir dan juga dosen prodi Pendidikan Matematika. Bagaimana sih persiapannya, kemudian apa yang harus dilakukan, apa yang harus dievaluasi dan segala macamnya berkaitan dengan program-program kreativitas mahasiswa yang bisa teman-teman ikuti, yang bisa teman-teman jelajahi begitu ya, yang bisa dilakukan. Nanti Pak Kintoko akan membahas banyak tentang itu. Sebelum kita membahas itu, mungkin saya sedikit memperkenalkan narasumber kita pada siang hari ini ya. Guest star kita hari ini adalah, tadi sudah saya sampaikan, Bapak calon dokter ya, Kintoko MPD. Beliau lahir di Gunung Kidul 25 Desember 1986, menyelesaikan pendidikan S1-nya ya atau sarjananya di UPY, Prodi Pendidikan Matematika, kemudian S2-nya di Universitas Negeri 11 Maret gitu, pasca sarjana, dan insya Allah sekarang sedang menjalani S3 di Universitas Negeri Semarang. Kita doakan semoga Pak Kin bisa lulus dengan hasil yang memuaskan serta bisa tepat waktu insya Allah ya Pak Kin ya, amin alhamdulillah. Baik, kita langsung ke acara inti kita ya. Kita mungkin ngobrol atau bincang-bincang dengan narasumber kita pada siang hari ini. Assalamualaikum Pak Kintoko. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, suara Pak Kin kedengeran ya? Oke. Oke, belum kedengeran. Oke, sorry. Ya. Oke. Sehat Pak Kin? Alhamdulillah sehat, Mr. Juang. Saya manggilnya Mister ya. Biasanya kalau keseharian manggilnya Mr. Juang. Ya. Betul. Ya. Iya. Jadi saya sedikit cerita juga tadi bagaimana background studinya Pak Kintoko tadi ya. Sekarang sedang menempuh S3. Beliau ini juga tadi kalau Pak Kin bilang saya biasa dipanggil Mr. Juang, kalau Pak Kin biasa kami panggil kapten ya, karena memang beliau adalah kapten kami di lapangan futsal dan di lapangan kehidupan gitu ya. Jadi beliau ini adalah kapten kami, jadi sering panggilan kesayangan kami adalah kapten gitu, karena memang jiwa kepemimpinannya sudah terbukti dan teruji. Nah, Pak Kintoko tadi alhamdulillah sehat begitu ya. Pak Kin juga sebagai kepala divisi, selain sebagai dosen prodi matematika, Pak Kin juga berada di kepala divisi kreativitas mahasiswa di pusat karir kita. Nah, mungkin sebelum kita bahas ke lebih dalam lagi, pengalaman apa mungkin Pak Kin yang sudah dijalani selama menjadi kepala divisi kreativitas mahasiswa ini sendiri? Ya, terima kasih Mr. Juang, biar lebih akrab saja karena kayak setiap harinya manggilnya Mr. Juang, kalau manggil Pak itu nanti jadi gagu ya. Ya, sebenarnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Ibu Kaprodi PBI, yang terhormat Bapak Ibu dosen di program studi pendidikan bahasa Inggris, serta para mahasiswa prodi PBI, dan tidak kalah penting yang sangat saya banggakan, saya cintai, saya hormati, HMP. Karena tidak ada HMP mungkin acara seperti ini tidak terselenggara. Luar biasa. Mungkin supaya prodi-prodi yang lain nanti bisa meniru inisiator yang sangat saya acungi jempol. Kalau jempol saya 5, saya acungi semua ya, karena cuma 2. Ini 4, terdepan ya, terdepan alhamdulillah mulai sadar mahasiswa tentang adanya PKM. Karena PKM ini Pak Juang, program kreativitas mahasiswa setiap tahun digulirkan dan didanai oleh Kemendikbud di Simbilmawa itu, Dirjen Bilmawa itu selalu mendanai sampai ratusan miliar untuk hibah mahasiswa seperti itu. Ini yang biasanya untuk tahun ini diselenggarakan di bulan November kemarin, tetapi karena pandemi ya, ini diundur. Yang kalau di pengumuman resmi pertamanya kan 28 Februari 2021 ini terakhir. Ternyata kemarin sore setelah saya mengikuti BIMTEK operator universitas, ada alhamdulillah ada pengumuman yang mengembirakan, injury time atau ada masa tambahan waktu sampai 23 Maret. 23 Maret teman-teman, wah ini luar biasa. Ini terobosan yang sangat luar biasa pada PBI. Ya mohon maaf kemarin kalau tidak salah dijanjikan harinya Rabu tapi jam 10 ya, tapi karena saya ada acara
Ya. Apa Pak Kin? HMP PBI tidak menyerah, luar biasa. Saya acung jempol ya. Jadi mudah-mudahan semangatnya seperti kakak-kakak di HMP ya. Amin. Tidak putus asa menyelenggarakan ini. Jadi kalau mahasiswa yang di rumah atau yang di kampung halaman tidak mengikuti ini, tidak mengusulkan proposal itu rasanya anyep ya, atau sepo, bahasa Jawanya sepo, tidak pernah mengikuti program PKM seperti ini. Ya, saya ada kata-kata ini Mr. Juan, jangan buat namamu besar karena alma mater, tapi buat alma matermu besar karena namamu. Wah, luar biasa sekali ini. Di aku yellow jacket, saya kuning. Ya, orange jacket, tapi jangan seperti itu, tapi saya harus bisa memberikan kontribusi kepada kampus. Mungkin seperti itu untuk pengantar dari saya, Mr. Ju. Luar biasa sekali pengantarnya Pak Kin. Luar biasa, ini ada pengumuman yang membahagiakan untuk semuanya, kemudian ada kata-kata yang memotivasi untuk semuanya ya. Teman-teman panitia, kurang lebih sudah ada berapa yang join kita pada siang hari ini? Oke, alhamdulillah cukup lumayan ya. Baik. Monggo teman-teman sekalian, nanti teman-teman panitia juga mengingatkan adik-adik kelasnya untuk bisa join di acara kita ini, karena ini acara yang sangat bermanfaat ya. Sekali lagi kita akan kulik lebih dalam lagi apa sih itu kreativitas mahasiswa dan segala macamnya, kliniknya seperti apa saja yang bisa teman-teman ikuti dalam mewujudkan kreativitas. Jadi mohon nanti teman-teman panitia bisa mengingatkan adik-adiknya yang di semester 2, yang ada di semester 4, dan khususnya yang di semester 6. Ini sebagai kuliah prasyarat entrepreneurship praktikum, mohon untuk bisa hadir semuanya ya. Jadi Mas Anggi tolong diingatkan teman-teman semester 6, kemudian Mbak Fatia yang di semester 4, tolong teman-temannya diingatkan, dan serta yang adik-adik di Aldin yang di semester 2, teman-temannya untuk bisa mengikuti acara kita hari ini. Baik, kita langsung tanya jawab aja ya Pak Kin ya, untuk mempersingkat waktu karena Pak Kin belum makan siang juga katanya ini. Baik, nah mungkin Pak Kin bisa menceritakan kembali apa itu PKM itu, mungkin Pak Kin ya, sederhana, mungkin Pak Kin bisa coba menjelaskan kepada mahasiswa atau adik-adik mahasiswa kita yang sekarang mengamati apa sih program kreativitas mahasiswa itu Pak Kin? Ya, terima kasih Mr. Ju. Saya mengiming-imingi dulu tentang PKM ya. Kalau penjelasannya itu panjang, jadi kalau dijelaskan bisa sampai 2 hari slide ya. Saya sampaikan dulu kepada mahasiswa bahwasanya mengikuti PKM itu tidak ada ruginya. Ya, tidak ada ruginya. Yang pertama, untung ya Pak Kin. Ya, untung ya. Yang pertama, para mahasiswa istilahnya bisa mendapatkan dana hibah kalau lolos. Luar biasa ini. Dana hibah ya, yang dananya 5 sampai untuk tahun ini karena masa pandemi 5 sampai 10 juta untuk pendanaan kalau lolos. Yang kedua, mendapatkan sertifikat langsung dari Dirjen Belmawa yang menandatangani Pak Dirjen Belmawa. Wah, luar biasa. Yang ketiga, mahasiswa apabila lolos nanti dimudahkan untuk pengusulan beasiswa. Kebetulan kemarin saya juga ikut menyeleksi mahasiswa-mahasiswa yang mau mengajukan beasiswa ke kampus melalui di unitnya LKK, unitnya Pak Sigit itu. Betul. Pak, ini ada rekomendasi apabila mahasiswa itu pernah lolos PKM, walaupun nilainya kalah dengan yang nilainya tinggi, dahulukan yang PKM. Karena dia para mahasiswa itu sudah membanggakan universitas kita. Universitas. Betul. Nilainya 3,9 dengan 3,5 yang pernah ikut PKM yang nanti yang kita loloskan yang 3,5. Kita makan yang 3,5. Daripada 3,9 cuma akademiknya saja. Betul. Kreativitasnya kurang begitu. Ya, kreativitasnya kurang. Yang selanjutnya, apabila mahasiswa lolos skim pengabdian masyarakat, karena PKM ada banyak itu. Nah, nanti salah satunya yang PKM pengabdian masyarakat, mahasiswa bisa dikonversi kepada nilai KKN. Jadi nanti kalau KKN nggak usah ikut lagi karena sudah menang PKN pengabdian. Yang tahun ini alhamdulillah banyak, ada sekitar 5 orang yang tidak mengikuti KKN karena sudah melaksanakan program PKM pengabdian masyarakat. Ya, itu keuntungannya. Selanjutnya banyak ya. Jadi bisa kenal teman dari luar ya. Bisa kenal lebih dalam dengan dosen pembimbingnya, bisa ke kampus ya, seperti itu. Jadi program kreatif mahasiswa itu
saya bawa contekan ya ini karena dari dari dikti. Ya. Nah kalau cuma tahu saja tapi nggak taat ya sama saja. Ya tahu dan taat aturan supaya nantinya ketika mahasiswa sudah terjun di masyarakat atau menduduki di suatu pemerintahan ya, itu mahasiswanya atau orangnya terhindar dari baju orange. Apa itu Pak? Itu KPK ya. Oh, baju orange KPK. Wah, ini betul. Kalau mahasiswa sudah punya pondasi sejak mahasiswa tahu dan taat-taatan, saya kira nggak akan yang namanya korupsi dan penyeleweng itu nggak akan, karena di PKM itu harus tahu dan taat aturan. Luar biasa ya. Ini ilmu baru. Jadi mahasiswa dituntut untuk kreatif kalau di PKM itu ya. Imajinasi, persepsi nalar, ada pikiran, perasaan, keterampilan dan bakat faal tubuh dalam pengalaman seperti itu. Ya. Jadi untuk alur PKM yang 2021 ini beda dengan 2000 yang sebelumnya karena ini saat pandemi. Sebenarnya diuntungkan para mahasiswa tidak sibuk-sibuk, terlalu sibuk seperti yang setahun sebelumnya. Ya. Itu saya jelaskan untuk alur PKM-nya. Baik, monggo Pak. Di mahasiswa sebenarnya kuota kampus UPY itu masuknya klaster 4. Jadi ada kuota 120 untuk PKM 5 bidang. Luar biasa, lumayan ya, 120 lumayan banyak Pak Ken ya. 120 proposal, 18 ada lagi 18 untuk PKM GFK, ada 18 untuk PKM artikel ilmiah dan 18 PKM gagasan tertulis. Ya. Jadi para mahasiswa yang mau ikut ya, ikut yang pertama punya niat dulu. Nah, ini dia yang penting nih. Teman-teman ya, mohon ya niatnya mohon dikumpulkan segera ya. Niat. Jadi punya niat dulu. Nah, syukur-syukur tapi jangan cuma niat toh ya. Pak saya cuma pengen coba-coba lah. Kalau pengen coba nanti Gusti Allah juga ya, nanti finalnya juga coba-coba. Betul. Aku niat nama itu supaya lolos. Jadi berusaha keras. Ya. Punya judul, punya desain pembimbing. Nah, kalau di PBI kan ada Mister juga, Buka Prodi Bu Siliana, Nafisa, Mister Andi, ada Rifki dan Pak Mister Ruda. Sebenarnya kreativitasnya luar biasa, tergantung mahasiswanya mau apa tidak. Betul Pak. Ya. Jadi alurnya pertama harus penyusunan proposal dulu. Penyusunan proposal. Nah, tapi karena ini pandemi, kalau penyusunan proposal nanti terlalu lama, yang terpenting ke Pak Kintoko atau ke pusat karir punya judul dulu. Oh, baik. Ya. Oke, teman-teman. Ya. Punya NIM, nomor induk mahasiswa, karena syaratnya itu mahasiswa yang aktif. Punya NIM, punya judul, punya dosen pembimbing. Nah, dosen pembimbingnya harus ditanyai NIDN-nya, nomor induk dosen, karena pada waktu mendaftar itu harus dosen yang ber-NIDN atau ber-NIP. Ya. Tapi kalau NIP nanti prosesnya lama, saya harus buat NIDN cukup teman-teman. Itu. Setelah punya proposal, seleksi perguruan tinggi. Ini tetap saya seleksi, ya tapi yang terpenting itu dulu. Membuat dulu, terus seleksi proposal, nanti ada pengumuman dari, karena ini waktunya mepet dan belum banyak, yang tercepat nanti yang saya terima ya. Baik. Selanjutnya kalau sudah dapat username sama password, para mahasiswa upload sendiri. Upload sendiri yang ada nanti diberi dari pusat karir username sama password. Nanti didampingi oleh dosen. Kalau tidak tahu nanti ke pusat karir saya temani atau nanti Mister Ju temani atau nanti dibantu oleh adminnya di pusat karir ya Pak Ken ya. Mbak Hamidah ya. Mbak Hamidah. Iya. Itu dari semester 1 menginjakkan di UPY sampai dapat tulisan komlot wisuda itu betul. Nggak pernah mengenal PKM. Nah, itu sayang sekali ya. Ya, tulisannya komlot, tapi nggak pernah namanya PKM ya. Secara akademik bagus. Kreativitasnya ya. Kreativitasnya itu yang. Terus ada PKM pengabdian masyarakat. Nah, di pengabdian masyarakat ini kalau riset ini nggak tahu nanti kebijakan kita di Prodi apakah bisa menggantikan skripsi. Skripsi tidaknya belum ya paling mungkin seminar proposal. Seminar proposal mungkin masih ini ya. Karena untuk mengajukan PKM riset itu harus sesuai bidangnya. Oh iya. Bidangnya apa ya? Bidangnya bahasa Inggris ya, itu risetnya bahasa Inggris. Baik. Yang selanjutnya ada PKM penerapan iptek.
Ya, terkait dengan teknologi ya, nanti Betul. bekerja sama dengan Fakultas Saintek, Betul. ya. Terus ada PKM Karsa Cipta. Karsa Cipta. Karsa Cipta untuk 5 bidang. Terus ada namanya PKM Gagasan Futuristik Konstruktif. Ini membuat video. Ini beda dengan yang tahun 2020. Kalau 2020 itu para mahasiswa membuat video, diupload di YouTube, terus linknya dikasihkan dikirim, ya. Mengingat karena membuat video itu memerlukan dana yang lumayan, jadi untuk tahun ini tidak membuat video dulu. Membuat proposal, ketika lolos baru didanai. Dan membuat dulu, jadi menghargai. Kalau kemarin kan, wah, sudah membuat video pakai dana yang banyak, tapi kok nggak lolos, mana-mana. Untuk tahun ini diubah, membuat proposal dulu, baru didanai kalau seandainya nanti lolos. Wah, ini teman-teman YouTuber ya yang di PBI. Teman-teman PBI luar biasa ya, alat-alatnya aja sudah luar biasa ya, dosen aja nggak punya. Jadi kalau sampai tidak mengikuti itu luar biasa. Menarik nih. Mengambil topik apa ya, seperti film Tilik itu kan, wah kalau itu jelas menang kalau di kan nanti. Ya, nanti punya ide apa di teman-teman di PBI. Baik, ya. baik. Terima kasih. Terus nanti ada PKM karya tulis ada AI, artikel ilmiah dan gagasan tertulis. Ini enaknya membuat langsung diupload, nanti tidak ada monef, tidak di istilahnya di monitoring evaluasi tidak perlu ya. Enaknya yang ini memang artikel ilmiah, nanti Mr. Ju, Mr. Andi ini ahlinya tulis artikel ya. Betul. Sudah kakarnya, jadi luar biasa. Nanti Mr. Uda juga kalau mau mendampingi mahasiswa nyari, ini Mr. Uda mau nggak jadi pendamping saya untuk PKM artikel ilmiah atau gagasan tertulis. Baik. Itu jadi untuk jenis-jenisnya PKM seperti itu, Mr. Ju. Mungkin bisa ditanyakan atau mungkin di kolom chat ada pertanyaan dan sebagainya. Oke. Teman-teman panitia, apakah ada pertanyaan yang muncul dari adik-adik atau teman-teman mahasiswa? Sudah ada yang muncul dari penjelasan Pak Kin ini? Jadi teman-teman sekalian, Pak Kin sudah menyampaikan beberapa hal kaitannya pertama dengan alur tadi, teman-teman. Saya garis bawahi sekali lagi untuk teman-teman semester 2, semester 4 dan semester 6, keuntungan luar biasa. Saya bahas keuntungannya dulu ya, sekali lagi ya. Teman-teman nanti karena ini kondisi pandemi bisa membantu sedikit meringankan beban orang tua gitu ya, ataupun nambah uang jajan teman-teman sekalian, karena nanti setiap program yang tadi yang dijelaskan Pak Kin didanai kurang lebih 5 sampai 10 juta teman-teman. Ini luar biasa. Jadi ini sekali lagi untuk bisa meringankan beban orang tua atau tanggung jawab orang tua bisa dengan mengikuti program kreativitas mahasiswa ini. Kemudian keuntungan yang lain mengikuti PKM ini adalah ada sertifikat yang kemudian ditandatangani oleh Belmawa begitu ya. Dirjen Belmawa. Nanti yang manfaatnya luar biasa ketika lulus teman-teman, sertifikat itu untuk mempermudah teman-teman mendapatkan pekerjaan. Berikutnya adalah ada pintu khusus beasiswa luar biasa. Bayangin teman-teman, kalau teman-teman lolos dalam PKM itu sambil menunggu connecting. Oke, baik, sudah connect ya. Mohon maaf teman-teman sekalian yang ada di YouTube tadi sempat loading sebentar karena ya. Baik, saya penjelasan sedikit teman-teman, saya kuatkan kembali jenis-jenis PKM tadi yang telah disampaikan oleh Pak Kin Toko, bahwasanya teman-teman bisa mencoba mengajukan judul ya, dan jenis PKM yang ada disampaikan tadi oleh Pak Kin. Yang pertama adalah tentang riset. Teman-teman yang suka meneliti, teman-teman yang suka melakukan eksperimen, ya teman-teman yang suka melakukan penelitian bisa mengikuti ini yang berkaitan dengan sakta ataupun humaniora. Nah, untuk khusus untuk PBI, saya rasa memang kita lebih ke sosial humaniora ya nanti penelitiannya. Teman-teman bisa terutama yang semester 6 ini yang mungkin yang sedang mendapatkan bimbingan urusan skripsi juga bisa langsung mencetuskan idenya. Nanti kita daftar sama-sama ke pusat karir ya. Kemudian yang berikutnya adalah pengabdian pada masyarakat gitu ya. Nah, ini juga teman-teman nanti bentuknya adalah lebih pada pendampingan masyarakat. Pendampingan yang bisa teman-teman lakukan masyarakat sekitar ya. Jadi pengabdian masyarakat ini bentuknya adalah lebih kepada pendampingan, pelatihan pada masyarakat di sekitar teman-teman sekalian. Nah, dan sekali lagi tadi Pak Kin mengatakan ini manfaatnya luar biasa pengabdian karena bisa dikonversi untuk nilai KKN gitu ya. Ini sama dengan nilainya dengan kuliah kerja nyata sebesar 6 SKS. Gitu ya, KKN dengan 6 SKS ya Pak Kin ya kurang lebih ya. Nah, jenis PKN yang lain teman-teman segera bisa disegerakan judulnya adalah tentang IPTEK ya, ilmu pengembangan dan teknologi ya, ilmu pengetahuan dan teknologi maksud saya. Jadi memang
teman-teman yang berkaitan dengan teknologi segala macam punya ide apa, bisa langsung dibuat judulnya. Ya, yang berkaitan mungkin dengan penguatan teknologi dan juga dikaitkan dengan pendidikan misalnya, pendidikan bahasa khususnya. Begitu ya. Nah, yang berikutnya adalah Karsa Cipta. Nah, nanti teman-teman bisa browsing lebih dalam lagi atau panduannya sudah saya pernah share di khususnya semester 4. Nanti bisa dibaca lebih dalam lagi dan bisa kita diskusikan lebih dalam lagi. Nah, yang terakhir tadi yang berikutnya adalah gagasan futuristik. Nah, teman-teman ini bisa buat proposal. Yang pertama tadi saya sampaikan, teman-teman yang selebgram, yang teman-teman yang YouTuber gitu ya, bisa buat proposal yang berkaitan dengan gagasan teman-teman yang nanti bentuknya adalah gagasan visual gitu ya. Nanti ketika teman-teman lolos proposalnya, maka nanti akan didanai untuk membuat video seperti itu kurang lebih. Dan yang terakhir adalah gagasan tulis, artikel ilmiah dan gagasan tulis ini nanti teman-teman bisa membuat ya kaitannya dengan pemikiran teman-teman sekalian bagaimana membuat artikel sesuai dengan kondisi saat ini. Nah, kurang lebih begitu teman-teman. Kalau memang ada pertanyaan bisa langsung saja disampaikan melalui kolom chat yang ada ya, ataupun melalui Instagram dan YouTube kita. Silahkan kalau memang ada pertanyaan. Sudah ada pertanyaan yang masuk, Mas Yoga? Belum ada ya? Oke, baik. Pak Kim, kita masih menunggu pertanyaan dari mahasiswa. Nah, kaitan dengan PKM tadi Pak Kim bilang waktunya dimundur sampai 23 Maret ya Pak Kim ya? Untuk pengusulan di sistem itu paling lambat 23 Maret jam 23.59. Oke, itu di sistem tanggal 23 Maret. Ya. Berarti untuk dari pusat karir sendiri kira-kira batasnya sampai tanggal berapa Pak Kim? Untuk pusat karir kita memberikan waktu untuk meminta username sama password sama proposalnya itu paling lambat 17 Maret. Ya, nanti karena kalau di akhir-akhir di minggu-minggu terakhir itu jalurnya mengakses itu luar biasa. Karena ada 3.200 kampus, belum lagi jutaan proposal yang masuk. Jadi nanti semua universitas swasta ataupun negeri itu pada mengakses. Jadi kalau bisa sedini mungkin itu sudah daftar, sudah punya judul, sudah proposal, langsung dilengkapi saja. Baik. Nah, taruh akhir-akhir itu jaringannya luar biasa. Karena memang padat gitu. Kalau jalur padat mesti akses untuk internetnya akan bermasalah gitu. Seringkali begitu. Nah, teman-teman ini informasi tambahan yang sangat penting untuk teman-teman semua pahami. Jadi nanti paling lambat 17 Maret ya. Nah, khusus di teman-teman yang di semester 6 ataupun semester 4 yang ambil kuliah entrepreneurship praktikum, saya wajibkan memang 2 minggu dari sekarang ya teman-teman harus memiliki judul yang berkaitan dengan jenis PKM tadi. Baik. Ya, sekali lagi untuk teman-teman mohon diperhatikan teman-teman yang ada di YouTube maupun Instagram, khususnya yang semester 6 dan juga semester 4 yang mengambil mata kuliah entrepreneurship praktikum, silahkan segera mencari judul ya. Silahkan segera berembuk dengan timnya masing-masing. Silahkan saat ini boleh mencari tim. Kalau untuk tim PKM ini sendiri bagaimana Pak Ken? Bisa dengan prodi luar atau khusus prodi sendiri? Ya, terima kasih Mr. Ju. Untuk tim PKM itu kan terdiri dari 3 sampai 5 orang. 3 sampai 5 orang, baik. Dianjurkan loh ya, dianjurkan boleh dari lintas prodi. Baik. Dan kalau semisal tidak lintas prodi, diharapkan lintas angkatan. Angkatan. Bisa mau PBI itu ya. Baik. PBI ya jangan angkatan 2000 semua ya. Bisa 2000. Semisal gini Mr. Ju. Ketika mau mengusulkan PK bagus, misal bagus banget judulnya. Tetapi kan mungkin reviewer itu kan ini semester 2 angkatan 2000 semester 2 kok sudah mengusulkan PKM riset padahal metode penelitian dia belum mendapatkan mata kuliah. Betul. Ya disarankan nanti itu yang semester 6 untuk menjadi ketuanya. Untuk anggota yang semester 2 enggak masalah. Itu sangat penting. Ya, kadang ini yang tidak diketahui para mahasiswa sebenarnya. Seperti itu. Jadi untuk anggotanya yang terpenting 3 sampai 5 orang. Jadi minimal memang 3 Pak. Ya. Banyak sebenarnya aturannya itu, makanya tadi kalau kemarin saya presentasi itu slide-nya sampai 100. Masya Allah, luar biasa. Yang terpenting itu tahu dan taat aturan. Semisal namanya Aditya Nugroho ya. Itu di halaman judul nggak boleh disingkat. Harus Aditya Nugroho, nggak boleh lengkap Aditya ya. N, nggak boleh.
Ini kita sepele tapi penting. Ya, ketika judulnya bagus apapun tapi namanya kok disingkat, namanya kan mungkin dari 3 kata otomatis gugur. Ini tapi wah, efeknya luar biasa. Jadi makanya harus tahu dan taat. Masalah halaman saja, walaupun judulnya sebagus apapun, ya, sekreativitas apapun, kalau yang di dalam aturan ada di buku pedoman, nanti minta Mr. Ju ya bisa saya. Ya, semisal halaman itu di panduan pojok kanan bawah, kok diletakkan di tengah. Oh itu langsung sama reviewernya, oh ini judulnya apa langsung dibuang saja, nggak usah di. Itu enaknya jadi reviewer seperti itu. Ya. Itu sepele ya, tapi nanti dampaknya langsung didiskualifikasi karena taat ya. Iya, ini menarik sekali Pak Akin ini yang hampir saja terlewat tadi yang ingin saya tanyakan, betul sekali. Jadi teman-teman sekalian, memang kita harus pelajari bersama ya panduannya. Nanti sekali lagi saya akan coba share ke semester 2, 4, dan 6 teman-teman semuanya. Dan perlu digarisbawahi tadi bahwasanya teman-teman diwajibkan memang berkolaborasi. Ini memang namanya kreativitas ini tidak bisa dilakukan sendiri tapi harus berkolaborasi. Minimal tadi disampaikan oleh Pak Akin 3 mahasiswa ya. Kemudian nanti maksimal 5 mahasiswa. Dan sangat dianjurkan untuk melakukan PKM ini ya, program kreativitas mahasiswa ini dengan prodi lain, lintas prodi. Bisa dengan matematika, bisa dengan TI, bisa dengan bahasa Indonesia, bisa dengan prodi-prodi yang lain, pertanian gitu ya. THP kita sudah banyak sekarang prodinya. Silahkan teman-teman untuk bisa mencari teman-teman yang lintas prodi, khususnya semester 6 dan 4 mungkin ya, yang sudah banyak kenal dengan jurusan prodi lain yang mungkin satu kos, yang mungkin dulu waktu ospek kenal bareng. Nah itu bisa diajak untuk kolaborasi. Jadi poin penting untuk melakukan PKM ini sendiri adalah teman-teman adalah kolaborasi dengan lintas prodi atau prodi yang lainnya. Nah sudah ada pertanyaan Mas Yoga, Mas Yuka, belum ada? Oke, saya saja yang nanya. Nah ini penting Pak Akin, tadi Pak Akin sudah sempat membahas gitu ya, sudah sempat mengutarakan begitu. Mungkin bisa lebih dalam lagi Pak Akin, kira-kira tips dan triknya yang perlu mahasiswa tahu. Saya tadi ada nama tidak boleh disingkat di halaman, kemudian di halaman cover ya, kemudian nomor halaman harus sesuai dengan panduan. Nah ini sudah ini bocorannya Pak Akin. Kira-kira tips dan trik apa lagi nih yang harus diketahui oleh mahasiswa Pak Akin? Terima kasih Mr. Ju. Untuk tips dan triknya memang itu kalau syarat administrasi yang saya sampaikan tadi kan syarat administrasi ya, itu ya memang harus dipenuhi ya, karena tujuan PKM itu tadi bersifat kompetitif, selanjutnya tahu dan taat aturan, itu yang memang harus diketahui. Ini memang ketentuan dari Dirjen Bilmawa atau dari Bilmawa seperti itu ya. Yang pertama tadi ya, untuk syarat administratif tambah lagi karena maksimal halaman. Maksimal halaman, baik. Maksimal halaman kan kalau tidak salah di panduan itu 10 halaman. Lebih dari Pak ini 11 halaman. Tetap dicoret karena harus 10 ya, harus 10 ya. Ini betul ya. Terus tipsnya lagi harus membawa isu kekinian. Oke, isu kekinian. Isu kekiniannya seperti apa? Ya. Selanjutnya masalah nasional yang ada di dalam bangsa kita. Oke, baik, itu penting ya. Jadi isu terkini, hot news gitu ya. Hot news, betul ya. Oke, baik. Ya, trending topik saat ini itu perlu diangkat teman-teman. Ini menjadi perhatian semuanya ya, karena itu akan menjadi nilai plus dari reviewer. Ya, jadi mengangkat hot news yang ada atau trending topik yang saat ini terjadi, yang kemudian teman-teman angkat dalam program kreativitas mahasiswa ini. Ada lagi Pak Akin yang perlu mahasiswa ketahui kira-kira? Untuk syarat administrasi itu dulu ya, masalah untuk yang penting tadi tahu dan taat aturan, nama tidak boleh disingkat, halaman penempatannya harus sesuai dengan pedoman, jumlah halaman juga ya. Fontnya juga. Oke, fontnya betul. Kelihatan sepele tapi ya font itu sepele. Harusnya Times New Roman ukurannya berapa kok? Pak saya senangnya Calibri atau font yang lain ya nggak boleh. Ya. Spasinya juga di pedoman ada semua. Asalkan itu membaca dengan baik ya. Dibaca dengan baik. Tapi kan biasanya mahasiswa itu kendalanya di situ betul. Tidak teliti.
Baik. Ya gitu ya teman-teman mahasiswa. Jadi memang hal-hal yang berkaitan dengan proposal tadi, memang tadi itu ya kita memang nanti kita pelajari bersama lah. Jadi kita punya tugas baru nih. Saya juga punya tambahan untuk teman-teman tadi yang saya bilang semester 4 dan 6 yang mengikuti kuliah entrepreneurship praktikum. Teman-teman selain memiliki judul ya, nah teman-teman juga harus mempersiapkan proposalnya nih. Ya. Teman-teman harus siapkan proposalnya dan juga tambahan satu lagi harus membaca pedoman atau panduan PKM itu sendiri. Ya, kami mohon, jadi saya mohon, saya sebagai pengampu nanti entrepreneurship praktikum untuk teman-teman semester 4 dan semester 6, mohon panduan untuk mengikuti PKM ini dibaca dengan baik dan benar. Kemudian saya tunggu 2 minggu dari sekarang, paling nanti di tanggal 15 gitu ya, 15 Maret dan lebih atau 16 Maretnya, saya minta teman-teman sudah siap dengan proposal masing-masing. Ya, jadi kita akan perkuliahan jadi memang akan dimulai tanggal 1 Maret ya. Yakin dan teman-teman. Jadi kita punya waktu 2 minggu untuk persiapan. Mohon khususnya yang semester 4 dan 6 atau tidak ada semester 2 kalau punya ide yang cemerlang bisa langsung komunikasi dengan kakak kelas di semester 4 dan semester 6. Ya. Nanti kemudian bisa dikolaborasikan lagi dengan prodi lain dari TI, dari pertanian atau dari teknologi hasil pangan, dari farmasi bisa boleh. Silakan ya. Selain nanti kita banyak diskusi tentang itu. Nah, Mas Yoga ada pertanyaan dari mahasiswa? Sudah ada yang masuk mungkin? Masih belum ada yang masuk gitu. Jumlah ini yang ikut sudah berapa ini, Mas Yoga, teman-teman? Menurun ini ya? Waduh, ini jadi tolong diingatkan lagi Mas Anggi dan teman-teman yang lain untuk bisa teman-temannya ikut dalam acara kita ini. Kemarin Pak Kin juga sempat mengisi di akuntansi ya? Ya Pak Kin ya, dan juga di prodi matematika ya. Apa pertanyaan yang menarik? Apakah ada muncul pertanyaan menarik dari mahasiswa atau bagaimana Pak Kin kemarin, pengalaman kemarin ada yang bisa diceritakan? Kemarin itu banyak banget yang bertanya, jadi saya memang salah satunya yang disampaikan Pak Mister tadi tips dan triknya, tips dan triknya ya, karena di dalam PKM itu memang tujuannya kan memandu mahasiswa menjadi pribadi yang sesuai dengan amanat bangsa kita. Ya. Betul. Yang kedua harus tahu dan taat aturan, itu nomor 2 kalau nggak salah, itu tujuan PKM yang disampaikan digaungkan oleh para reviewer. Baik. Jadi itu yang selalu diagungkan atau sampaikan gitu ya. Dan kreatif inovatif ya. Jadi asalkan kreatif inovatif nanti karena saingannya itu luar biasa banyak banget ya. Untuk di Yogyakarta yang universitas mana Pak Kin yang termasuk merajai? Kalau juara umum kemarin kan UGM ya. Secara nasional UGM. Kalau swasta kita masih bisa bersaing lah. Kalau swasta ya. Untuk swasta kita masih sangat bersaing ya. Sangat bersaing ya. Jadi tidak kalah dengan yang lain. Tapi kalau negeri ya pasti dikuasai UGM dan Brawijaya. Ya. Karena kalau di Brawijaya saya sampai tanya kepada reviewernya Diki itu, kalau di Brawijaya tukang kebun aja tahu apa itu PKM ya. Wow, luar biasa. Nah, penghargaan kepada mahasiswa itu luar biasa. Jadi tadi makanya kemarin saya melobi dari pihak kampus supaya yang pernah menang PKM memudahkan kuliahnya, dimudahkan dalam mengajukan beasiswa dan ada penghargaan lainnya. Wah, luar biasa. Ya, sebenarnya PKM ini kan sudah dari lama ya, mungkin para mahasiswa semester 2 belum lahir karena PKM itu dari tahun 1997. Wow, 97 ya. Perubahannya dari tahun ke tahun kan kayak ada ya Pak Kin ya. 2021 karena pandemi, mengikuti alur pandemi menyesuaikan. Betul. Tadinya GFK itu baru 2 tahun, 3 tahun ini GFK. Ya, tadinya nggak ada, sekarang ada karena perkembangan zaman, YouTube itu mulai marak, jadi ada PKM yang memadai video tadi, video yang dibuat oleh para mahasiswa. Gagasan futuristik tadi itu Pak Kin ya. Luar biasa. Ya, jadi memang PKM ini sangat mensupport gitu ya. Jadi teman-teman mahasiswa yang punya kreativitas, teman-teman mahasiswa yang punya ide-ide brilian, monggo ya, silahkan dipersiapkan dari sekarang. Kita masih punya waktu untuk memunculkan ide-ide tersebut, kita wujudkan ide-ide tersebut dalam bentuk nanti proposal dan kita akan daftar ke
pusat karir di universitas kita, dan semoganya nanti kita setelah berhasil lolos di pusat karir universitas, nanti kita akan coba untuk mengirimkan ke tingkat nasional ya, atau melalui ke Kemendikbud itu ya Pak Ken ya. Nanti kalau seandainya para mahasiswa sudah mendapatkan username password, langsung bisa masuk ke SIM Belmawa, kemendikbud.go.id. Itu dia. Itu jadi memang akan sangat-sangat bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Karena untungnya tadi sudah disampaikan oleh Pak Ken dan saya sampaikan juga bahwasanya memang ini akan sangat bermanfaat untuk teman-teman mahasiswa sekalian. Oke, bagaimana Mas Yoga dan Mas Yuka? Apakah ada pertanyaan? Oke, silahkan. Dari siapa? Dari Eri. Oke, Eri. Apa pertanyaannya Mas Yuka? Berdasarkan waktu perform, pertanyaan harus sesuai dengan jurusan. Lalu bagaimana jika keanggotaannya berasal dari program? Terima kasih atas pertanyaan dari Mas Mbak ini ya? Mbak Eri. Mbak Eri ya. Untuk yang sesuai bidang tadi, untuk khusus yang riset. Ya. Nah, misal Mas Yuka Utami ini kan dari PBI ya. Betul. Nah, itu berarti kan risetnya harus sesuai bidangnya. Betul. Ketuanya ya. Sosial humaniora tadi ya. Humaniora. Betul. Ketika Mas Yuka Utami kok mengusulkan tentang teknologi pangan, kan ketuanya kan bukan dari PBI, beda ya. Betul. Tetapi untuk skim yang lain, kewirausahaan, kalau kewirausahaan kita tidak melihat dari latar si mahasiswa tadi. Nah, kan ada di kewirausahaan kan ada skimnya, kan ada makanan minuman, betul, ada jasa, itu kan betul, tidak mungkin Mbak Eri dari PBI mau mengusulkan PKM kewirausahaan, mungkin kalau yang kemarin dari PBI itu kalau nggak Serama ya, sepatu rajut, betul, ya itu kan bukan dari bidang PBI tapi bisa yang sesuai bidangnya hanya riset. Kayak kemarin juga anak matematika menang untuk artikel ilmiah tentang gagasan tertulis tentang tari Jawa ya, kan tidak sesuai bidangnya tidak apa-apa, yang hanya untuk sesuai bidangnya itu yang risetnya ya. Masa saya Pak Kintoko meneliti tentang istilahnya minyak atau istilahnya kandungan minyak dalam istilahnya tentang pertambangan kan lucu karena saya ahlinya pendidikan matematika ya. Betul. Itu dari mana keahliannya bukan di pertambangan, isu kekiniannya apa, nggak harus dengan PBI, dengan TI boleh ya, jadi hanya untuk PKM riset Mbak Eri ya, untuk yang sesuai bidangnya. Kalau seperti ini Pak Ken, saya potong sebentar. Kalau misalnya kan penelitian yang berkaitan dengan bahasa dan melibatkan ada teknologi, boleh nggak kita ajak kolaborasi dengan mahasiswa TI? Boleh. Yang terpenting yang ketuanya. Oke, baik. Yang terpenting ketuanya, karena di dalam penelitian kan membutuhkan mungkin olah data juga. Olah data mungkin dari matematika misalnya. Dari matematika, SPSS, ya seperti itu. Oke, baik. Gitu ya Mbak Eri ya. Jadi memang untuk judul sendiri ya itu mungkin lebih kepada memang atau topik yang dibahas harus sesuai dengan ketua dari pengusul itu sendiri, misalnya tadi pendidikan bahasa ya. Jadi misalnya mengkaitkan gimana efektivitas misalnya Zoom meeting untuk melakukan pelatihan bahasa Inggris misalnya seperti itu. Nah itu bisa tetap menggandeng teman-teman dari TI sebenarnya, karena berkaitan dengan tadi itu teknologi itu sendiri itu ada di situ. Kurang lebih begitu ya Pak Ken ya? Iya betul. Iya. Jadi seperti itu Mbak Eri. Kemudian ada pertanyaan yang lain? Mas Yuka silakan. Oke, Mas Eka. Ini semester berapa Mas Eka ini? Oke, silakan. Pak, itu harus yang update ya teman-teman. Kalau misal kita buat suatu yang kita kuasai atau sukai itu. Ya, memang tergantung ini ya. Ini skim apa yang mau dituju? Ya, skim apa yang mau dituju? Misal kalau yang tadi riset ya sebenarnya tidak harus kekinian, tetapi diharapkan ya namanya kreativitas yang kalau tempo-tempo dulu sudah pernah kenapa harus dibahas lagi. Seperti kewirausahaan ya, misal kewirausahaan kita mau usaha es kepal Milo ya, usaha kepal Milo kan sudah kemarin ya toh, sudah nggak update. Jadi kewirausahaan yang istilahnya yang saat pandemi ini
sedang booming sedang begitu. booming. Dan mungkin belum pernah, kalau misal mau memunculkan boleh, mungkin kalau di Gunung Kidul tiwul ya, tiwul itu kan ya Tiwul. zaman dulu. Betul. Tetapi bagaimana tiwul itu Dikemas supaya kekinian begitu. kekinian Oke, gitu loh. baik. Tidak tiwul seperti dulu terus cuma diolah seperti itu, dipasarkan yang pasar, tidak dikemas dengan marketing yang bagus, tidak. Jadi boleh saja yang dulu, tapi ada campur tangan atau inovasinya. Nah, mungkin di situ kata kuncinya Pak, mungkin ada inovasi ya. Ada inovasinya. Gitu Mas Anggi ya. Jadi Mas Eka jadi kaitannya dengan hot news atau yang trending topik tadi itu lah, harapannya bisa seperti itu karena memang semua itu kan memang ada zamannya begitu ya. Walaupun memang mau mengangkat tema-tema lama, tapi memang harus ada inovasinya. Ada sesuatu yang baru yang diangkat, ada sesuatu yang berbeda, ada sesuatu yang memang belum pernah diangkat sebelumnya. Mungkin dari sisi itu nanti Mas Eka bisa mencoba untuk mengulik ya tadi ya, sesuai dengan acara kita hari ini adalah PBI ngulik gitu ya. Ya gitu kurang lebih begitu ya Mas Eka, semoga bisa menjawab pertanyaan dari Mas Eka. Ada lagi yang masukkan pertanyaan? Oke, belum ada yang masuk lagi. Nah, saya rasa mungkin kita punya waktu tinggal 10 menit lagi teman-teman, tidak lama ya. Jadi memang harapannya acara kali ini sekali lagi untuk memotivasi teman-teman mahasiswa semuanya, khususnya yang ada di semester 4 dan 6 yang mengambil kuliah entrepreneurship praktikum, teman-teman punya PR yang lumayan ini ya di awal semester besok. Jadi harapannya teman-teman semua sudah bisa menyiapkan judul dari sekarang dan kita siap-siap gitu ya. Siap-siap, anggap saja kita bersiap untuk mendapatkan dana 5-10 juta tadi tuh ya. Walaupun kelihatannya materialistik gitu ya, kelihatannya money oriented, tidak, tapi sebenarnya itu bonus saja. Yang lebih penting adalah bagaimana kami berusaha untuk meningkatkan atau memotivasi kreativitas dari mahasiswa sekalian. Nah, Pak Kin, kita punya waktu 10 menit lagi. Kira-kira ada hal-hal lain apa lagi? Tadi kaitannya dengan kewirausahaan tadi berarti masuk yang mana ya Pak Kin ya? Jenis PKM tadi? PKMK ya sendiri ya? Iya. Oke. Tadi soalnya sempat terlewat sepertinya tadi Pak Kin yang kaitannya dengan kewirausahaan. Iya. Ya itu yang tadi yang mungkin Pak Kin belum jelaskan tadi. Trennya di UPY itu setiap tahun itu yang sering, yang paling banyak itu PKMK-nya. PKMK. Ya. Mungkin bisa dijelaskan lebih dalam Pak Kin. Ini tadi soalnya saya rasa agak terlewat tadi penjelasannya. Untuk PKMK tadi mungkin kelewat ya. Jadi ini tren sampai saat ini selalu didominasi untuk PKMK karena ini mudah ya. Baik. Tergolong mudah ya Pak Kin. Paling mudah untuk dilakukan oleh mahasiswa ya. Ya. Dan setiap tahun pasti lolos ini PKMK. Ini menarik teman-teman. Ya. Mari. Ya. Kemarin itu ada serama, sepatu rajut, ya, terus ada emping salak. Wah, ya. Itu kan terus bonggol pisang pernah juga pakai ya? Pisang. Wah, ya. itu betul. Salak kan tadinya cuma dimakan salak, jadi sama anak matematika kemarin jadikan kerupuk salak. Iya. Jadi untuk PKMK ini produk iptek sebagai komoditas usaha mahasiswa. Ini intinya kegiatan seperti itu. Semisal Pak Bimbel boleh nggak? Boleh Bimbel, berarti kan. Oh iya, kemarin pernah ya Pak Bimbel ya. Bimbel juga dapat, ya pernah. Ya, Bimbel matematika atau Bimbel yang jasa bentuknya Pak Kin ya. Kalau yang kemarin tuh siswa membayarnya dengan sampah. Oh iya, dengan sampah. Ya, jadi nggak bayar pakai uang, tapi membayarnya pakai sampah seperti sampah begitu. Sampah seperti itu. Luar biasa. Itu untuk PKM kewirausahaan. Ya. Ini tentang PKM. Ya. Mungkin 10 yang tersisa ini akan saya sampaikan karena Dirjen Bilmawa atau Sim Bilmawa ini menjatuhkan hibah-hibah mahasiswa itu pada bulan Februari Maret ini semua, Mr. Jum. PKM ini sebenarnya PKM kalau kita mengulik ini saya ngomong sampai jam 5 nanti nggak selesai kita pakai. Baik. Ya, saya infokan lagi ada KBMI. Oh iya betul. KBMI belum. Nanti mungkin minggu depan kalau mau diundang lagi. Baik. Tentang KBMI. Baik. Kompetisi bisnis mahasiswa Indonesia. Ini di luar dari PKMK tadi. Di luar dari PKM. Ini Mr. Ju yang pernah mendampingi. Iya. Ya, dan pernah saya ajak menjadi dosen pendamping di Bogor. IPB. IPB betul. Ya, Bogor. Di Institut Pertanian Bogor, Bogor ya. 2018 ya Pak ya? 2018. Betul sekali. Ya.
dananya lumayan biasa, lumayan luar biasa. Betul. 25 juta kalau lolos. Ya. KBMI ini target kita berikutnya nih Ya. kita agendakan. Terus ada PHBD, PHP 2D ya. PHB 2D. Nah, ini tentang pemberdayaan masyarakat desa. Ini luar biasa. Kalau di pedoman kemarin bisa dikonversi 10 SKS. Wih. Jadi kalau mahasiswa itu mengupdate info dari kemahasiswaan dikti itu luar biasa. Info-info ya ada Kira-kira situs apa yang bisa mahasiswa telusuri Pak Ken kira-kira? di IG itu kalau tidak salah di IG itu ada istilahnya Bilmawa Kemendikbud. Belmawa Kemendikbud teman-teman nanti bisa di searching di Instagram ya. Saya lihat dulu. Atau kalau enggak Ditjen Dikti. Oke, Ditjen Dikti itu juga termasuk ada. Ditjen Dikti itu IG-nya. Ya, nanti ada info-info di situ ya. Oke, Ditjen Dikti teman-teman bisa nanti IG, Instagramnya ya. Ya. Di Instagramnya bisa di follow. Ya. Kemudian nanti banyak informasi penting yang berkaitan dengan program-program yang menarik yang bisa mensupport teman-teman sekalian. Ya. Kalau PHB 2D ini dananya lumayan besar, tapi yang harus mengusulkan tidak boleh individu, tidak boleh kelompok, tapi harus organisasi kampus. HMP. HMP. Wah, teman-teman HMP kesempatan nih untuk Dananya kemarin tahun kemarin lolos itu dari UKM Kompekalis, kebetulan saya pembimbingnya. sampai kalis. Ya, itu 35 juta. Masya Allah 35 juta teman-teman HMP Madang Keden kita. Ya, nanti Madang Teman-teman. Keden kita ya. Wah, luar biasa ini kalau bisa lolos nih PHP Jadi 2D nanti ya. saya sharing sama saya lagi dengan Mr. Ju Baik. supaya nanti saya harapkan ya ada 22 UKM itu mengusulkan semua. Betul Ya. Pak Bin, betul. Mudah-mudahan idealnya begitu Pak Bin ya. Idealnya Yang penting seperti itu. mengusulkan masalah lolos tidak lolos itu nanti Iya, urusan belakang Pak Bin ya. urusan belakang. Betul. Tapi biasanya kalau kita pernah lolos itu nanti sama Dikti, wah ini kampusnya bisa dipertanggungjawabkan, mesti lolos gitu ya. Kita punya nama baik Ya, di sudah luar punya itu, nama baik Dikti. di Dikti itu, jadi mau yang memberikan, wah ini mesti laporannya beres. Kalau nggak beres nanti Dikti itu Track record itu mempengaruhi. track Pak, record ya, itu Pak Bin, mempengaruhi. ya. Ya. Luar biasa. Jadi track record KBMI setiap tahun kita lolos nggak ada masalah, nggak ada dananya juga nggak. Jadi reviewer itu mudah memberikan Iya. ACC ya Pak Bin ya kurang Karena lebih ya. ada catatan baik dari Ditjen Dikti, insya Allah nggak akan mengecewakan ya. Oke, jadi kita bisa bilang keunggulan kita ada di PKMK dan KBMI, begitu Iya, ya Pak Kin iya. ya? Dua hal ini yang Iya, menjadi iya. yang menonjol ya. Iya. Yang walaupun sebenarnya kemarin juga kita sudah lolos tadi Pak Kin bilang di PHB 2D tadi dari Kompekalis berhasil mendapatkan 35 juta, wah luar biasa sekali. Jadi teman-teman kesempatan luar biasa nih ya. Semua teman-teman punya kesempatan yang sama besarnya, yang sama manfaatnya, yang sama luar biasanya. Nah, sebelum kita akhiri teman-teman, apakah masih ada pertanyaan Mas Yuka? Ada pertanyaan yang masuk? Tidak ada. Oke, baik. Pak Kin mungkin di sesi yang terakhir ini mungkin bisa menyimpulkan apa yang bisa kita dapatkan dari diskusi kita pada siang hari ini. Monggo silahkan Pak Kin. Terima kasih Mr. Ju. Jadi saya berharap ketika menjadi mahasiswa kita harus berpartisipasi Siap. atau aktif menjadi mahasiswa, siap. tidak lagi menjadi mahasiswa yang intinya cuma kuliah kos Kuliah pulang kupu-kupu. iya, jadi kos kantin kampus dan seperti itu. Tetapi kita harus mempunyai niat nama itu untuk berpartisipasi untuk membawa nama baik kampus ya. Seperti tadi di awal, apa sih yang akan saya sumbangkan kepada kampus? Jangan kita berharap apa yang kampus saya diberikan kepada saya. Tapi kita harus mempunyai sumbangsi apa sih yang akan saya berikan kepada kampus kita. ya. Jangan besar atas nama alma mater, tapi alma mater besar karena kita. Oke, Ya, luar biasa. mungkin itu Mr. Ju. Terima kasih banyak Pak Kin Toko. Alhamdulillah calon dokter kita ini luar biasa ya. Jadi sekali lagi memang apa hal-hal yang berkaitan dengan kreativitas mahasiswa tadi sudah disampaikan luar dalam oleh Pak Kin, sudah kita kulik secara mendasar dan meluas begitu ya. Dan sekali lagi harapannya teman-teman ingat khususnya semester 4 dan 6 yang mengikuti mata kuliah entrepreneurship praktikum, teman-teman punya PR tadi beberapa yang sudah saya sampaikan. Yang pertama adalah mencari judul, kemudian menyiapkan proposal dan membaca
panduan PKM. Dan sekali lagi terima kasih banyak Pak calon dokter ya, Intoko MPD atas waktu yang telah diberikan kepada HMP PBI, khususnya pada PBI UPY ya, yang pada kesempatan hari ini sudah membahas banyak hal tentang program-program kreativitas mahasiswa Pak Kin. Yang perlu kita garis bawahi semuanya teman-teman, ingat, niat kalau sudah ada niat harus diwujudkan. Kalian semua punya mimpi, kita semua punya mimpi, wujudkan mimpi-mimpi kita menjadi kenyataan. Saya rasa begitu ya. Terima kasih banyak teman-teman HMP, sekali lagi terima kasih narasumber kita Pak Kin, Pak Kin Toko MPD. Semoga kita bisa ketemu lagi di podcast berikutnya Pak Kin. Nanti kita agendakan lagi, tadi ada beberapa hal yang perlu kita agendakan seperti KBMI tadi, mungkin Pak Kin bisa menjadi narasumber kita berikutnya. Oke, saya rasa cukup sekian podcast pertama kita pada hari ini teman-teman sekalian. Terima kasih yang sudah hadir, yang sudah join, yang sudah mengikuti dari awal sampai akhir. Kita akan ketemu lagi di podcast-podcast berikutnya. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Bila bisabil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Boleh